Selamat malam, jumpa lagi di penghujung bulan September. Kali ini episode ke-8 IKFEB, sorry, ke-7 ya. Lupa deh gua lost count. IKFEB bercerita, ini kita kedatangan satu profil alumni yang sudah melanglang buana kemana-mana. Kita sudah temenan berapa lama ya? 24 tahun kurang lebih. Sudah mengenal satu sama lain. Eh, kita kedatangan. Terima kasih sudah datang, Pak. Pembahasan kali ini menyangkut profesi beliau, ya sebetulnya ya, tempat institusi beliau bekerja. Ini sangat menarik sekali ya. Gue suka topik-topik yang sifatnya disrupsi gitu. Nah, ini menurut gue adalah salah satu bentuk disrupsi di bidang pendidikan juga. Mungkin nanti kita akan diskusikan. Nah, Raye, gue nggak akan bahas profil masa lalu karena kita sudah pernah lakukan itu ya waktu di kampanye. Nah, sekarang nih tema kita spesifik bicara transnational education. Nah, boleh nggak cerita sebetulnya oh, sorry, sebelum ke sana, sebelum transnational education, tolong ceritain dong sekarang, lu kan udah nggak di Coventry nih, udah Ya, di Bandung gitu kan. Kalau ya. isi kerja di Bandung tapi gaji UK, itu yang paling utama. Nah, boleh ceritain nggak sekarang di institusi yang lu bekerja nih sebetulnya institusi apa? Oh, boleh. Thank you, Beh. Jadi gua sekarang di universitas namanya Deakin University Lancaster University Indonesia. Nah, pas gue menjelasin pasti gue harus bilang, jadi Deakin University Lancaster University Indonesia ini adalah joint ventures TNI yo. Transnational Education, which is nanti gue jelasin apa sih TNI itu. Antara Deakin dari Australia sama Lancaster dari Inggris. Jadi dia totally bukan kayak jualan apa namanya kayak jualan program sertifikat kan di beberapa uni, atau dia nggak kayak what we call it program double degree dan sebagainya, nggak. Makanya izinnya beda, izinnya termasuk PMA. eh ya jadi tuh sertifikatnya atau ijazahnya tuh bakal dapat dari dua university, dari Deakin sama dari Lancaster. Modulnya modul Deakin dan modul Lancaster. Assessmentnya, kurikulum structure-nya, semuanya dari Deakin dan Lancaster, which is giving apa itu yang ngasih gue headache karena Deakin sama Lancaster tuh kan satu dari Australia, satu dari Inggris, ternyata ada beberapa hal yang berbeda gitu kan. Terus cara mengajarnya dan sebagainya sih. Nah, tapi yang pasti tujuannya tuh harus kita memirroring apa yang ada di Deakin sama di Lancaster, itu totally sama. Jadi di Kinan Lancaster itu sebenarnya bisa dibilang cabangnya yang ada di Bandung. Selain Dikin dan Lancaster, ada dua universitas lainnya sih. Ini gua harus boleh gua sebut juga sebenarnya. Satu di Jakarta, Monash dari Jakarta di Jakarta, ada Western Sydney di Surabaya, upcoming ada King College di Malang, terus nanti ada Tsinghua di Denpasar. Jadi kita bakal hampir sama, cuman caranya berbeda. Kayak King College di Malang itu lebih bersifat online. Monash 2 tahun ini master, baru sekarang diambil S1. Western Sydney sama kayak kita jualan jualan menyediakan S1. Gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih, Be. Jadi totally kayak lu bayangin aja ada UI di Kuala Lumpur gitu. Unpad di Kuala Lumpur, kenapa UI ya? Kita di Unpad nih. Unpad di Kuala Lumpur. Ya gitu sih. Oke. Nah, ini kan eh, s- secara umum tuh lebih jadi kayak ngebayanginnya gini, nggak common, at least buat gue gitu ya, nggak common ada kampus tuh kampus impor gitu. Gue masih asing gitu kan ya buat gue. Betul. Mungkin ada kalau gini, kalau apa kayak misalkan kita binus ini ya, binus apa yang di BSD tuh, yang international school Hmm. itu kan dia tuh kayak partnership dengan apa Ada banyak sih, ada SMA gitu Arizona, kan, ada bla bla, banyak banyak. ya ya, dan itu tuh kayak somehow, tapi walaupun gue juga nggak tahu apakah dia degree-nya tuh kayak ijazahnya tuh spesial gitu ya, tapi
kurikulum itu benar-benar dari sana, dan apa tuitionnya juga ya spektakuler gitu ya, Mm-mm. melebihi tuitionnya FEB Unpad juga gitu kan. Dulu bos gue juga anaknya di situ soalnya. Nah, ini di level university kan, berarti Ya, apa yang ditawarkan sebetulnya? ini juga harus ini yang bikin orang bingung ketika ini gua agak politis gak apa-apa lah ya. Ini agak bingung kenapa ngelihat Gibran wakil presiden kuliah di Singapura tapi ijazahnya Inggris. Karena kan Gibran itu kan kuliahnya di MDIS, tapi ijazahnya dapat dari Bradford di Inggris. Bener kan? Eh, yang itu program hampir yang kayak yang dilakukan MDIS, yang dilakukan oleh BINUS, UI, itu ada termasuk TNI sebenarnya, tapi dia beda jenis TNI. Jadi TNI itu ada banyak, ini nggak apa-apa gua rambah ke TNI. Jadi satunya tuh namanya double degree. Double degree itu misalnya di UI atau usah UI terus lah, Unpad. Kita di Unpad padahal nih. Di Unpad 3 tahun, di let's say di Lancaster 1 tahun. Itu namanya 3+1. Kadang ada 2+2. Jadi 2 tahun di Unpad, 2 tahun di Lancaster. I know Lancaster is not part of Unpad partner, tapi daripada gua sebut uni tetangga kan, mending kita sebut Unpadnya gitu. Jadi 2 tahun di Unpad, 2 tahun di Lancaster. Prosesnya adalah mereka tidak mengadopsi kurikulum dari Lancaster. Itu lebih kepada namanya kurikulum matching. Jadi kita dilihat apakah mata kuliah yang di Lancaster atau mata kuliah di University Partner itu at least 70% sama. Itu namanya yang double degree, yang 2+2 atau 3+1. Kalau yang ada juga yang namanya licensing. Licensing itu universitasnya di Singapura, tapi ijazahnya dapat ijazah Inggris. Itulah MDIS. Enggak hanya MDIS, kalau dulu di tempat gua Coventry, licensingnya itu misalnya eh, di Uzbekistan atau yang di Kairo gitu, itu juga licensing gitu. Nah, ada lagi yang terakhir TNI itu yang kalau kalau kita kan semua anak ekonomi dan bisnis lah ya, itu istilahnya tuh greenfield. Jadi dia benar-benar buka kampus pakai uangnya sendiri. Nah, itulah yang dilakukan Dikin sama Lancaster gitu di Indonesia, di Bandung ini. Jadi dia nggak pakai program sistem 2+1, 3+1 atau double degree, dia nggak kayak licensing, tapi dia yang benar-benar greenfield deh. Greenfield itu ya kayak istilah in M&A lah, merger and acquisition kan. Ada greenfield yang artinya dia betul-betul buka buka kampus baru. Masalahnya kenapa ini membingungkan, di Indonesia itu baru ada TNI yang greenfield ini pas zamannya Pak Nadiem. Terlepas Pak Nadiem itu bagus atau enggak ya, tapi kalau di luar negeri, di Vietnam, di Singapura, di Malaysia, TNI yang bersifat greenfield ini udah banyak. Misalnya nih, kayak gue dulu pas di Malaysia, di Kuching itu ada Swinburne Kuching. Pergi ke Miri ada Curtin Miri. Tapi itu Greenfield, yang benar-benar kampusnya mereka. Orangnya dari Curtin, orangnya memang dari Swinburne, orangnya kalau misalnya ke Curtin Colombo atau Coventry yang di Gift City itu di mana, di India, atau Lancaster di Ghana, Lancaster di Leipzig di Jerman dan sebagainya, itu Greenfield. Jadi itu dulu harus dipahami nih. Biar orang nggak salah, apa sih bedanya apa istilahnya itu double degree, licensing sama yang greenfield. Apa sih yang ditawarkan, yang karena dia greenfield artinya dia memang benar-benar datang gitu. Jadi ini kita nggak pakai third party. Jadi kontrak gua yang gua tanda tangan tuh memang based on dari Lancasternya, be. Pas gua sign kontrak. Gua tuh nggak sign kontrak di Indonesia. Makanya yang menjadi masalah adalah ini mungkin ada Pak dosen, banyak ternyata. Gua kira cuma ada Dika doang. So kalau orang dosen-dosen tuh tahu lah kan, masa ada Sinchan juga ya. NIDN, gue tuh sampai sekarang nggak punya NIDN. Kenapa? Karena gue memang sign kontraknya itu memang bukan di Indonesia. Jadi Sorry, sorry, memang bentar, benar. gua agak potong. NIDN Ya. itu apa? NIDN itu nomor induk dosen nasional Kadik atau Sinchan. Iya, betul. Iya Kan. betul, nasional, nomor induk Oh dosen nasional, nasional. sorry. Sorry, boleh Ya, boleh ngasih konteks nggak? Maksudnya
apa Oh, kalau nggak boleh punya boleh. NIDN atau itu tuh kayak kayak surat izin mengemudi atau apa NIDN tuh? Oh, boleh. Ini ada Bapak Prof. Akang Hamzah Ricci. Anyway, nanti boleh koreksi saya kalau saya salah. Jadi tuh setiap dosen tuh dikasih satu nomor induk gitu, Ben. Namanya NIDN. Nah, kalau kayak gua nggak punya NIDN. Karena memang kita karena tadi itu kan kontrak gue memang kontraknya dari Inggris gitu. Jadi apakah jadi masalah? Sekarang jadi masalah. Itu nanti cerita kita di luar ini lah ya. Kenapa ada masalahnya? Misalnya kalau gak ada NIDN, gue itu nggak bisa apply misalnya apa tuh Sardos. Gue nggak bisa apply grant. Apa grant apa sih intinya? Hibah penelitian gitu. Itu gue nggak bisa apply karena gue nggak punya NIDN. Nah, masalahnya pas kita mau apply NIDN, orang diktinya ini udah bertahun ini udah berbulan-bulan nih ceritanya. Kita mau apply NIDN, dia bilang home base-nya mana gitu kan. Home base-nya Diki Lancaster yang mana? Monash gitu kan. Monash. Oke, ada Monash di Jakarta, tapi Monash universitasnya kan harus harus Monashnya Indonesia gitu. Jadi kayak gitu-gitu masalahnya sampai sekarang. Tapi itu mengindikasikan bahwa yang datang beneran ke Indonesia itu yang di Monash ataupun yang Western Sydney ataupun kita itu adalah benar-benar dari Inggrisnya atau dari Australianya. Makanya King College London di Malang itu udah, aduh ini direkam pula nanti si Babe ini ngupload nih. Dan King College yang di London itu, makanya dia Pak sampai sekarang maunya menawarkan online. Kenapa? Kan dia mikir nih, ngapain gue datang jauh-jauh ke Malang, online aja. Toh dosen gue nggak dapat NIDN, nggak dapat kelebihan lainnya kan, kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Tapi dia nggak eh, bukan berarti itu ada satu enforcement yang akhirnya melarang untuk berini kan, beroperasi lah ibarat istilahnya untuk ngajar ya pada saat ini. Ya, ini menarik lagi nih. Iya. Jadi zaman itu dahulu pas zaman Pak Nadiem masih jadi menteri, ya idenya bagus sih, tapi terlepas dari idenya yang gua ya nanti itu off record aja lah, Be. Eh, idenya ada ya idenya itu adalah pengen memajukan pendidikan Indonesia, ada ekosistem yang dari asing gitu. Cuman karena ini baru di Indonesia, sekali lagi baru di Indonesia. Even Vietnam itu punya RMIT gitu, RMIT di Vietnam di Hanoi. Kambodia atau Myanmar, mereka punya Imperial College dan selain sebagainya. Tapi Indonesia itu masih baru, jadi semuanya masih meraba-raba. Ini gimana ya penanganan si si universitas asing itu di Indonesia gitu. Oke. Oke, kita kita tinggalkan dulu masalah boleh enggaknya Administrasi. macam ya. Mm-mm. Tapi baik lagi tadi pertanyaannya, yang ditawarkan nih apa sebetulnya konsep bahwa apakah sesederhana bahwa ya lu nggak usah jauh-jauh mau kuliah di Lancaster kayak ipar gua kan sebenarnya lulusan itu ya kan Ya, ya. Master of Science-nya di Lancaster kebetulan. Nah, kayak lu nggak usah jauh-jauh ke Lancaster. Apa udahlah LPDP lokal aja gitu. Hmm. Probably much cheaper dengan experience mungkin sama, gua nggak tahu. Nah, Ya. tapi baik lagi apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan karena semuanya sama dan dia apa istilah kalau kita low production cost ya. Dia ada di Indonesia, biaya kuliahnya lebih murah. Eh, Misalnya di tempat gua itu per tahun lebih murah daripada BINUS internasional. Eh, Monash itu juga jauh lebih murah. Western Sydney ya kurang lebih sama dengan BINUS internasional. Eh, ya lebih ke costnya sih sebenarnya. Jadi intinya tuh lu ngapain jauh-jauh ke Lancaster, mending di Bandung aja gitu. Itu sih itu kalau gue boleh jujur ya selling pointnya ya memang di sana, Be. Lu dapat apa misalnya SCCA, kan nggak banyak universitas di Indonesia dapat SCCA accredited, nggak banyak universitas di Indonesia itu ACAEW, AACSB, nggak banyak yang CISI. Bahkan gue yang lo tahu sendiri gue lagi initiate sama ISAKA, dan nggak banyak misalnya dengan IOA Business Analytics kayak gitu sih, Be. Jadi eh, kita tawarin tuh, lihat loh ini kita benar-benar datang, modul lu tuh modul yang diakredited sama professional body ini. Eh, Pengalaman lu tuh nggak, experience lu yang lu dapat di Indonesia tuh nggak jauh beda dengan di Inggris atau di Oke. Australia. Ya. Itu ya kurang lebih.
Iya, Oke. Nah, tapi ada dua hal yang dua aspek yang mungkin nggak didapat di kalau kuliahnya di Lancaster aslinya gitu kan. Pertama, experience di tinggal di UK. international itu buat apa ya, Instagram story kurang bagus gitu ya. Enggak. Tapi itu itu satu sebetulnya. Tapi yang satu lagi adalah bisa berinteraksi atau gampangnya kerja kelompok bareng-bareng berinteraksi sama international students. Nah, Yap, yap. pertanyaan gue dari kacamata lu nih seberapa penting sih? Kan lu udah pernah ngerasain juga di Malaysia PhD-nya, kemudian masuk investment kan di UK juga ya kalau nggak salah ya. Iya, ya. Nah, itu seberapa penting sih sebetulnya exposure atau punya pengalaman bekerja atau kayak belajar bareng atau interaksi dengan apa international student gitu? Oh, itu penting sih. Makanya ya itu penting. Gue nggak mau bilang itu nggak penting. Makanya di tahun kedua itu mahasiswa, kalau di tempat gue ya, gue nggak tahu di Western Sydney atau Monash, di tempat gue itu ditawarin mereka mau nggak kuliah di Lancaster dan di Deakin dengan biaya Indonesia selama 1 tahun, maksimum 1 tahun, minimum 1 semester. Jadi itu memang pasti ada dong pengaruhnya kan ya, pengaruhnya terhadap cara lu berpikir, cara lu ngelihat dunia dan sebagainya itu ada. Makanya tapi kita tawarin nanti misalnya lu boleh ke Lancaster nih next year, second year, tapi lu nggak perlu bayar 520 juta, lu hanya perlu bayar 140 juta gitu. Itu penting, Be. Gue bohong kalau gue bilang nggak penting, itu penting. Tapi itu yang dikompensasikan toh juga secara cost jauh ya ibaratnya ya, dibanding kalau harus berangkat gitu kan. Dan Bener, Be. ya masih di Indonesia juga akses. Oke, nah ini yang ini kalau kalau gue jadi sebagai orang tua gitu ya, eh, ini udah agak beda nih ininya. Kan anak gue tuh SMP 6 tahun lagi, aduh. Nah, tadi baik lagi masih masih dalam 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 konteks apa yang ditawarkan gitu ya. eh ini gue jadi karena kan nggak pernah punya pengalaman sekolah di luar sebetulnya kan. Jadi ini kita berangkat dari asumsi bahwa transnational eh, education nih, terutama kayak Lancaster Deakin yang ada di Bandung, dia akan menawarkan experience tadi standar-standar apa istilahnya kurikulumnya kurikulum luar. Bikin Lancaster. Betul. Nah, ini masih dalam koridor apa yang ditawarkan. Sebetulnya apa sih bedanya dibanding kalau gue katakanlah ini kan nanti asumsi mungkin bikin Lancaster akan ngeluarin yang apa misalnya program MBA bisa aja kan ya, dan mungkin udah ada, gue nggak tahu udah belum ya. Program dia maksudnya? S2 maksudnya MBA misalnya master Oh iya, iya. gitu kan. Nah, Iya. kayak gue nih sekarang misalkan atau yang S1 kayak em, kenapa gue mesti baik lagi tadi ya, apa sih yang ngebedain gitu ya? Kenapa gue harus MBA di sana daripada gue MBA di lokal gitu? Experience apa? Mungkin lebih di inilah, lebih di Iya. eh, Kalau eh, kal ya kalau kurikulum pasti sama. hmm, I mean kurikulumnya itu memang benar-benar kurikulum dari sana. Itu yang satu. Yang kedua, dosen kita itu ada yang dari Lancaster, ada yang dari Deakin. Benar-benar diimport. Even though yang dari Deakin tuh orang Indonesia. Gue nggak tahu kenapa orang Deakin suka banget ngasih orang Indonesia ke Indonesia. Mungkin ada yang mau balik ke Indonesia kali ya. Tapi ya itu, oh ini di record ya. lagi kurang. Ya anyway, gue lupa lagi di record. Ya jadi ya ini ya bagus bikin ngasih kita orang Indonesia ke Bandung nggak apa-apa. Kalau yang dari Lancaster ngasih yang orang Inggrisnya gitu. Jadi dosen kita uh, ada satu dari bukan ada satu, ada yang dari Lancaster, ada yang dari Deakin, ada yang dari Australia. Satu-satunya yang Indonesia itu malah ada namanya Ibu JC itu dari Presiden University. Selebihnya ya gua kan juga sebenarnya kan important. Gua dari Coventry, wawancara dibuang ke di sini gitu kan. Ya. Ini, Terus oke. nah, Gua gua mau bicara soal kurikulum. Kali gini, ini gue bokap gue kan dosen sampai S3 ya
di Ya, psikologi. I know. Ya kan, gue udah sering bilang itu. Dan bokap gue bilang pokoknya kurikulum tuh pokoknya pemerintah gitu. Jadi maksudnya bukan pemerintah lah, ada pakemnya lah gitu. Yap. Bahkan sampai kenapa sih dosen 40 SKS, eh gue lupa Oh deh. ya, betul betul. Pokoknya dia harus 40 jam di seminggu tuh di kampus, tapi terserah Yap, yap. dia mau. Kalau zaman bokap gue kayak gitu. Dan itu kan apa perwujudan dari rules gitu ya, kurang lebih. Yap, Nah, sekarang pertanyaan gue nih, kalau ini berarti Lancaster Deakin ini menggunakan kurikulum Australia dan Inggris kan, UK gitu yap, maksudnya. Nah, eh, kalau gini di gini kayak kayak menurut kan lu udah menjalankan itu sebagai pengajar gitu ya. ya, Dan gue sering komplain ke lu bahwa eh, masih nggak match nih industry needs. Kayak gue ngambil, sorry ini mungkin teman-teman yang gue agak agak ada sektoral dikit. Misalkan gue di kantor nih, gue spesifik gue butuh orang anak-anak yang directly dia bisa lakukan due deal, financial due ya, deal gitu loh. Dia bisa lakukan analytical review, dia bisa lakukan analisis atas quality of earning yang which is gue juga setelah 12 tahun IT audit cukup amazed gue bisa ngomong hal-hal kayak begini gitu ya. Tapi gue butuh orang yang anak new entry ini masuk, gue cemplungin, gue kasih nih, ini GL-nya, ini financial reportnya, ini eh, portfolio apa bentuk industrinya kayak gini-gini nih. Coba lu bikin gua first draft gitu kan. ya, Itu yang industry needs gitu. Nah, apa yang ditawarkan oleh kurikulum di Australia dan Inggris, UK, atau apakah bisa menjawab ke permasalahan gue di kantor, atau ya, sebetulnya sama aja, bro? ya. Gitu. Kalau ya kalau overall ya buat gua sih overall itu Indian kurikulum sama. Meskipun Oke. di kita itu 3 tahun, kita nggak 4 tahun. eh, tapi nanti disetarakan di diktinya jadi S1 juga. Itu udah ada sign MOU-nya pas zaman Pak Nadiem. Eh, Kenapa pentingnya kurikulum itu sama professional body adalah kayak yang lo bilang ini. Makanya kenapa tiba-tiba gua nge-chase ISAKA contohnya. Karena kita tuh punya program cyber security sama IT audit. Dan gua berpikir masa sih cuman ACAW sama SCCA kan? Programnya kan harusnya kalau dalam pemikiran gua karena gua ke banyak ngobrol sama lo sih sebenarnya sih ya. Gue mikir cyber security sama IT auditnya harusnya pergi ke ISAKA juga dong. Ngapain hanya SCC sama ACIW? Makanya kita approach. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak ada mismatch antara industri sama sama kurikulum yang kita tawarkan. Bahkan I don't know mungkin this can be apa best practice ujian misalnya be guest lecture is very standard lah ya. Kalau guest lecture-nya tuh very standard tapi bahkan ujian kita itu ada beberapa ya di apa namanya dikasih ke practitioner dikasih tunjuk makanya kan gue pernah bilang malu gue pengen ngobrol sama lu be kenapa gue pengen salah satunya ini karena gue pengen ngasih tunjuk sama lu ini loh ujian yang mau dilakukan di semester ini kira-kira align nggak sama industri. Kayak gitu nanti uh, uh, kalau apakah setelah lulus benar-benar align itu mah gua rasa hal yang berikutnya lah tapi kita berusaha sebenarnya meminimalisir yang kayak lo bilang tuh dengan cara professional body itu dan involving professional body itu nggak hanya minta ujuk-ujuk ke SCCA, ACAW atau kayak kasus kita sekarang ke ISAKA itu gue mau dong diakreditasi sama ISAKA, CISI atau apa atau CFA gitu enggak itu harus benar-benar misalnya sebelum apa namanya sebelum semester dimulai kita tuh urung rembuk ini loh mata kuliahnya seperti ini ujiannya itu match atau enggak gue kasih contoh gampang gini Ben lu boleh tanya sama Vini ini Vini akuntansi 2001 gue tanya sama Vini gue tanya sama Kang Aga di Indonesia itu ya untuk software akuntansi itu pakai apa sih gitu kenapa karena di Australia ada pakai Sage jadi akhirnya kita tahu bahwa ternyata di Indonesia itu untuk software akuntansi pakai Accurate which is gue aja baru dengar untuk dan pas ada lagi penjelasannya pakai SAP oke SAP untuk ERP-nya oke lah kita pakai tapi kalau yang akurat ini kita nggak pernah pakai dan
kita nge-survey ke perusahaan, misalnya ke Telkom sama PT Inti, bener nggak sih kalian pakai ini gitu? Karena kami dapat info nih dari Telu, dari Unpad, dari ya Vini dari Pancasila, mereka pakai Accurate. Oh bener loh, kita pakai ini. Akhirnya kita bilang nih sama Dikin Enancaster, sorry, kita nggak bisa pakai Sage, kita harus pakai Accurate karena untuk konteks Indonesia. Seperti itu. Tapi Up to that boleh extent. ini nggak? Boleh, gue boleh ini nggak ya? Kayak sebetulnya ini gue agak tergelitik sebetulnya karena em, konteksnya apa sih? Kenapa kita mesti cari tahu em, ininya gitu? Apa aplikasinya gitu? Maksud gue? Karena kita nggak mau ngajar sesuatu yang ternyata akhirnya nggak dipakai setelah mereka lulus. Iya, tapi mungkin agak counter bukan ya? Agak counterproduktif. Nggak, ini sih gue Ya, ya, ya. ya pandangan gue ya. Karena doesn't matter sih. Kalau kalau misalnya konteks accounting gitu, doesn't matter what Software yang mau arti gini. dipakai. Buat gue utamanya tuh adalah gini di kampus tuh ya, nggak perlu sebetulnya kayak how to perform apa kayak journal entry di satu certain application gitu. Karena the chances dia end up akan Ganti lagi. touch itu juga kayak kayak ngapain gitu menurut gue kalau menurut gue Betul, ya. betul. Heeh. Ya, Jadi lebih penting tuh bahwa ngasih pandangan bahwa ERP itu apa sih gitu kan. betul, Terus jenis-jenisnya. Kemudian kayak untuk tahu accurate tahu itu betul penting. Tapi yang penting tuh adalah kayak sebetulnya in general tuh apa sih gitu. Gimana ya kayak kayak gini. Ya kan harus nyari benang merahnya jadi gue yang ini ya. Tapi nggak apa. Ini menurut gue penting karena gue gue suka frustrasi ya soalnya di kalau kan gue rekrut orang. Kemarin gue rekrut juga intern dari Unpad. Semoga PwC nggak terima aja. Nggak gitu. Semoga terima PwC. Em, jadi yang dibutuhkan tuh kan ada misalnya gini. Kalau sebagai accounting, you should know bahwa ERP itu punya capability untuk produce report. betul, General ledger and trial balance itu will be produced automatically oleh ERP atau yang paling rendah misalkan gue nggak bilang rendah sih yang paling simpel misalnya Zahir teman gue CEO-nya juga gue nggak bisa bilang ini tapi ya, yang penting kan itu GL trial balance kita expect atau sub ledger kan jadi knowledge-nya lebih knowledge ke sana gitu mereka bisa betul. produce yang berbedakan adalah ininya data points-nya gitu Betul, iya itu pasti kan. nah terus Kayak kita ya pernah bahas, misalnya ini ada Wisnu juga sih ya. Misalnya analytical thinking atau gue pernah bahas sama Wisnu atau sama siapa gitu tentang seberapa penting sih coding. Apakah coding itu harus pakai Python atau jangan-jangan kalau gue misalnya di kelas bisnis analitik gue selalu bilang bahwa eh, apapun yang lo lakukan itu sebenarnya bukan tahapan decision making kan. Yang paling penting itu kan you know the nature of business, how it works, and so on and so forth. Tapi in the end, lu tetap harus ngikut certain pathway yang ketika mahasiswa lu ngedaftar, ketika dia masih mau daftar nih, mereka tuh nggak mati di tahap filtering gitu. Jadi pas misalnya nih perusahaan ini butuh ini menguasai ini gitu. Tapi ketika dia nggak punya ini skill yang dibutuhkan sama perusahaan, dia tuh otomatis dia akan nggak masuk kerja. Gua kasih contoh di salah satu startup warna hijau yang dulu ini kalau anak-anak FMC pasti tahu kisahnya sih. Uh, jadi dulu di startup warna hijau ini HRD-nya tuh uh, ya boleh ya, alumni Unpad juga. Dia ngasih ngasih lowongan di grup ya keluarga FMC di BSO kita. Dia bilang dia perlu ini dan ini dan ini gitu. Kalau nggak salah mungkin Wisnu boleh correct me if I'm wrong. Dia kalau nggak business analytic yang bisa pakai Python programming tapi juga bisa Tableau. Nah, masalahnya dia orang-orang ada sampai seribuan applicant nyoba mereka nggak tahu tuh Python programming plus Tableau.
either mereka tahu Python atau mereka tahu Tableau. Jadi pas pertanyaannya, lu kenapa nggak bisa dapat sampai 1.500-an orang untuk nyari satu orang aja nih bisnis analis di si warna hijau yang ya lu tau lah yang itu, kenapa kenapa nggak dapat ya, karena secara administrasi mereka memang tulis perlu ini dan ini, itu ada tick marknya kan ya, ada AWS-nya. Jadi kita nggak mau kalahnya pas di berkas gitu. Tapi memang kayak lo bilang sih, kalau kayak lo bilang memang overall ya harus understand semuanya gitu. Bahkan kalau kalau kita ikut sertifikasi apapun ya, misalnya kayak gue ikut sertifikasi yang fintechnya SCCA, itu yang kita pelajari bukan cara nge-coding kan, cara nature of business dan selain sebagainya. Seperti itu. Oke. In general, tapi gini, oke, walaupun mungkin kurikulum mirip gitu ya, tapi pendekatannya mungkin tadi kemarin kan tadi lu sempat mention ujian ya, gue penasaran juga nanti kita mungkin sesiin ya, atau nanti kita bikin workshop di kafe juga menarik tuh, bentuk ujian gitu ya. Gue terus terang ngerasa sebetulnya misalkan ini karena lagi hot-hotnya gue ngerjain financial due diligence, buat gue mungkin menjadi relevan ketika kita belajar Menfin misalnya, Corfin kan. Menfin kita kan Corfin, gue kan nanya sama lu ya. Mungkin gue jarang kuliah sih ya, jadi kayak belajar apa sih gitu. Kayak Oh, kan, kayak mana nih bisa kayak lulus nih sih? gue even nggak bisa decide whether I should buy credit, hitung bunganya gue nggak ngerti gitu kan. Tapi mungkin karena gue jarang kuliah. Nah, tapi eh, apakah menurut lu lebih progresif lah dalam tanda kutip, eh, kalau kurikulum-kurikulum luar itu compare ke yang lokal? Kalau bicara artinya kan materi bisa sama, tapi how to test knowledge-nya gitu, kebayang nggak, bro? Kayak gue Iya, nih iya. misalnya, kayak gue misalkan di IT audit itu yang gue kayak almost di luar kepala gitu kan. Gue Iya, pengen knowledge security setting review itu, by logic itu bisa dites dengan kita ngasih actual data sebetulnya. iya, Dan iya, itu iya. sangat mudah sebetulnya kalau misalnya gue mau bikin ini orang Iya, paham iya. atau enggak tuh gitu loh. Kayak Iya. itu yang gue lakukan waktu di UI kan. Nah, Dan gue pengen itu sebetulnya ada di universitas gitu loh, kayak di kurikulum. Tapi again, buat lo itu lebih lebih bebas nggak dalam tanda kutip gitu untuk bikin terobosan-terobosan di ujian apa segala macam. lebih bebas sih karena nggak serigid di Indonesia ini. Ada Bu Nani sama Pak Ricci pula. Jadi kenapa gua kasih contoh gini ya, Be. Eh, di Indonesia tuh tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, 5-6 tahun belakangnya tiba-tiba OBI mapping. Artinya kan setiap questions di assessment ataupun rubrik itu kan harus sesuai dengan mapping di OBI-nya. Entah C berapakah, P berapa, itu ada belum taksonominya lah. Which is dulu gue paling benci pas gue di Malaysia. Dan gue tahu kenapa, seperti biasa, gue entah kenapa feeling gue nih ya, kenapa Indonesia 5-6 tahun ini tiba-tiba OBI, gue rasa karena Malaysia 8-10 tahun yang lalu kita masih pakai OBI, sampai si Perdana Menteri sekarang nih menang, terus kita nggak ada OBI. Maksud gue kita itu adalah Malaysia nggak ada OBI lagi. Nah, rigid itu oke. Kalau di luar itu dalam artian bukan di Malaysia ya, ataupun bukan di Bahrain, tapi kalau gue nggak tahu di Australia, tapi kalau di Inggris kita tuh bebas mau ngasih jenis assessment yang mana. Misalnya kayak sekarang gue ngajar namanya Tools and Technique for Business Analytics. Dia ngasih tahu final exam 30%. Oh boleh Pak, final exam 30%, coursework 70%. Coursework ini itu dibagi lagi 35-35. Ini buat teman-teman yang pengen tahu apa tuh course. Kalau final exam tuh UAS lah ya. Coursework itu kita ngasih tugas dari week pertama, mereka harus submit di week terakhir. Kalau di Unpad week ke-14, kalau di kita di week 11. Jadi itu harus disubmit di week 11. Dikasih tahunya di week pertama. Tugas yang kita berikan itu terserah gua mau ngasih apa. Jadi misalnya nih kayak sekarang gue ngasih coursework-nya ada satu individual assessment itu tentang memilih apa namanya semacam linear programming lah ya, pakai Python. Kalau si Wisnu pasti tahu lagi nih, pakai library pulp no. Jadi pengen ngemilih misalnya supplier mana yang lebih murah gitu.
dapat datanya dari mana? Kayak lu bilang kan sebenarnya data available, at Kaggle at least ada gitu. Atau karena Lancaster itu online resource-nya banyak, gue tinggal buka case tadinya HBR, ada datanya nih ya gue pakai gitu-gitu. Jadi memang nggak rigid, as long as as long as itu tetap dalam koridor si modul itu sendiri gitu. Makanya gue bilang tadi kan, gue bisa datang ke lu bisa bilang ini sesuai nggak, ini ada nggak, kayak lu bilang tadi, ngapain sih Re pakai asen bukan asen, accurate gitu. Oh berarti nanti gue harus pakai accurate dong, kayak gitu be. Jadi nggak rigid, sorry. Ya. Oke, Bebas. kita ini ada pertanyaan dari Wisnu ya. Ini menarik juga nih pertanyaan sebetulnya. Ini menguji ya nggak apa-apa ya. Ini namanya juga apa? Ini valid banget nih. Ada data perbandingan nggak antara universitas domestik dan offshore ya, atau dengan offshore gitu, ya, yang apple to apple dari segi biaya gitu. Karena ada tagline jawaban atas kebutuhan peminat belajar di universitas internasional dan biaya jauh lebih ekonomis gitu. Sedikit tadi kita bahas memang, tapi memang ada studi apa ya, studi komparatif gitu, atau justru part of jualan atau brosurnya di Lancaster perhaps ada ininya gitu. Aku nggak tahu tuh. Ya, kalau secara biaya kayak tadi kan sih jauh lebih murah. Misalnya kalau lu ke Dikin per tahunnya itu 450 sampai 500 juta per tahun. Kalau di Lancaster tuh 520 juta tuition fee. Terus kalau di kita itu cuma 140-an juta. Terus kalau dibandingin sama nasional kan, artinya di bawah sama universitas yang tadi lu sempat sebut di BSD. Terus bandingin apalagi ya? Kalau secara tuition fee agak relatif lebih murah untuk segmen yang sama ya. Cuman kan ini buat semuanya sih. Jadi kalau universitas itu industri pendidikan itu kan ada 3 segmen ya. Anaknya pinter nih, tapi sayang orang tuanya kurang mampu. Biasanya nyoba di UTBK. Anaknya pinter, orang tuanya mampu, anaknya kurang pinter. Ini gue nggak tahu, gue usah bahas end up di mana. Yang terakhir segmen pasarnya adalah anaknya pinter, orang tuanya mampu. Masalahnya biasanya yang orang tuanya mampu, anaknya pinter, dia akan send terus ke luar negeri. Terima kasih ke Donald Trump, beberapa orang tua sekarang merasa takut, ngapain sih ngirim anak sampai London, sampai Manchester, sampai Melbourne, apalagi anaknya cuma 1 atau anaknya 2, apalagi anaknya perempuan gitu kan. I'm not trying to be sexist, tapi gitu keadaannya gitu. Jadi beberapa pasar yang kita ambil tuh ya gitu tuh, yang orang tuanya anaknya mampu, memang pinter, sama orang tuanya mampu. Seperti itu. Kalau Monash dia agak beda karena dia dapat beasiswa LPDP. Jadi secara biaya sih kalau dibanding sama uni domestik sama offshore, segi biaya kalau bandingin sama Unpad ya lebih mahal dong. Tapi kalau sama yang kelas internasionalnya, yang swasta ya, kalau yang negeri pasti lebih mahal kita. Tapi kalau sama yang swasta masih lebih murah gitu. Dari segi biaya. Ya, menarik, menarik, menarik. Teman-teman, kalau ada yang mau tapi tadi melanjutkan ini ya, yang dari Wisnu ya, memang ini sangat sangat appealing sebetulnya. Eh, apa eh, Apalagi ya tadi kondisi di luar kan ada kekhawatiran, anakku ntar gimana kan dipukulin sama sayap kanan gitu kan mungkin. Nah, terus tapi gini, yang salah satu yang jadi khawatiran juga tadi ini agak bahas lagi yang agak-agak tabu-tabu juga ya. Seberapa besar sih kemungkinan kayak akhirnya di bredel gitu, Pak? Maksud gue, itu kan khawatiran yang valid ya. Oh ya, valid dong. Orang tua kan Kak, pasti, aduh ini gue udah bikin terus tiba-tiba ya, gitu. Nah itu gimana ya istilahnya? ya sih. Kalau di Brazil tuh berarti Kayak pemerintah bisa kayak, analoginya itu sama kayak Wuling atau Tesla atau apapun itu buka pabrik di Bandung, terus tiba-tiba pemerintahnya nggak suka, ditutup gitu. Jadi
resikonya selevel dengan resiko seperti itu sih. Gue malah takutnya sebenarnya, to be honest, nggak ada orang yang datang ke Deakin Lancaster seperti itu dibanding di Bradle. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Nah, eh, terus itu yang kita tadi kan sempat mention eh, dari kampus Deakin Lancaster kemarin kan reaching out ke Isakai kemarin kita sempat ada ngobrol. Nah, cuman eh, ini kaitannya dengan tadi kalian kan punya afiliasi ke ICCA gitu ya. Ya, Salah satu contohnya dan mungkin nanti nah pertanyaan gue gini. Ini sebetulnya yang kemarin mau ditanya tapi karena kita waktunya cuma 30 menit ya. Ini berarti B2B-nya, afiliasinya itu kan berarti UK dengan artinya SCCA UK gitu kan, benar nggak sih? Atau Global SCCA ya, dengan ya, betul. Lancaster yang kemudian yang Dikin gitu. Yes. Nah, ini berarti satu advantage dong sebetulnya yang ditawarkan oleh kampus-kampus itu karena kita sudah berafiliasi dengan. Jadi artinya apa ya istilahnya fasilitas gitu yang diterima antara Iya, betul. partnership SCA itu berarti itu privilege yang akan didapatkan oleh students di sini. Iya, eh, yes. Tapi jumlah modul yang di apa? Aduh, gue tahunya bahasa Malaysia pula. Dilupuskan tuh apa sih yang di apa namanya yang di approve gitu dari 11 2 13 exam tuh cuma ngikut berapa yang sama sih. Kalau kayak di Leipzig yang di Jerman, Lancaster yang di Jerman itu ngikut ya bener-bener ngikut di UK. Masalahnya kan yang di Bandung ini adalah setengah Australia, setengah UK. Jadi kita pengen lihat apakah semua mata kuliah yang ditawarkan itu akan accredited atau mereka masih harus ikut beberapa exam lagi. Seperti itu sih. Tapi ya itu salah satu keuntungannya. Makanya ini yang gua bilang malu kemarin. Ketika si Pak Rektornya ini pergi ke salah satu PTS, mereka tahu bahwa kita tuh cuma 3 tahun, terus yang kayak yang lu bilang barusan beberapa keuntungan lainnya, mereka marah gitu. Tapi kan sebenarnya kan nggak, jangan marah ke kita kan, marahnya ke Pak Nadiem gitu maksud gue sih. Oke, oke, oke. Nah, eh ini kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman. Nah, ini kalau dari gue kan kembali yang afiliat. Gini, waktu kita ngobrol kan statusnya tuh Isaka Indonesia dengan Dikin Lancaster Bandung kan waktu kita Betul. diskusi. Eh, Seberapa leluasa Dikin Lancaster itu bisa apa eh, yang di Bandung gitu ya berafiliasi dengan local chapter misalkan Isaka Indonesia chapter itu memang keleluasannya eh, apa luas gitu ya untuk Iya, yeah, berafiliasi lagi atau gimana? Karena kan kita ada bisa IAI misalnya nanti untuk uang itu atau misalkan betul betul. ya yang lain-lainnya juga gitu. Itu apa cukup leluasa. Iya ya, makanya gue bilang tadi kan kita sign kontraknya kan bukan sign kontrak DLI kan, sign kontrak gue kan di LU. Jadi gue sama orang-orang di Lancaster tuh ya satu level, atau gue sama orang di Deakin tuh ya satu level. Artinya itu kayak kayak ya mau di Isaka chapter Indonesia atau Isaka global, kita sama-sama leluasa. As long as nggak redundant. Redundant tuh dalam artian kayak kita nggak approach SCCA. Ternyata SCCA bilang, wait a minute, kalian kan udah ada, jadi ngapain ambil lagi gitu. Oh ya udah, lungsurkanlah ke kita gitu. Habis cerita. Seperti itu. Sangat leluasa nggak? Makanya gue pengen nanti kapan-kapan ke Uni 11 ketemu Andika, nanya-nanya. Halo, Ya, gue. Pak. Oke, Pak, silakan. Siapa nih? numpang tanya ya. Oh, silakan, silakan. Nama? Sebagai parents nih, gue mau pengen ini kampus transnasional ini, uh, gue merasa ini adalah apa ya, eh, new 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 things lah ya. Salah satu opsi untuk kita sebagai orang tua buat nyekolahin anak kita gitu kan. eh yang mau gue tanyakan, kalau saat ini, Ray, gue pengen dapat gambaran aja secara cost, misalnya per semester berapa ya? Compare tuh misalnya katanya UPH atau
swasta lain yang oke tuh kayak Ubaya atau PH gitulah. Di level berapa ya kalau boleh tahu? Oh Ini ya, gue mohon maaf nih, gue nanya langsung direct gitu. nggak apa-apa. Tadi kita udah bahas kok. Jadi Oh ya. iya nggak apa-apa kok. Eh eh, apa kita lebih murah kok daripada kelas internasionalnya di PTS-PTS besar. Tadi gua kasih contoh sih, yang kayak yang di BSD yang Babe kasih tahu tadi, gua tahu harganya 180. Yang lo sebut gua tahu harganya 160 sampai 200. Kalau kita di 140 sampai 145 juta sih. Jadi Per dia, semester ya? Per term ya? oh ya, enggak per tahun kan sistemnya Oh, per sekarang semua tahun. per tahun. Nah, Oh, di luar beasiswa, karena dia ada dua jenis beasiswa nih. Kalau yang di Deakin Lancaster kita cuma dapat beasiswa dari Deakin dan Lancaster. Kalau beberapa uni kayak Monash sama King College di Malang itu dia dapat dari LPDP. hmm, oke oke. Kayak MBA gue ya 90. Kenapa? Enggak, itu mirip-mirip kayak gue dulu ngambil S2 MBA dulu. Ya berarti emang satu semesterannya 35-an, 6 Ya, bulan. Terus diharuskan ambil semester pendek. Ya kurang yes, lebih segitu. ya betul. Dan masa studi cuma 3 tahun ya? Iya, itulah kelebihannya dari PTS yang kelas premium, dia cuma 3 tahun. Tapi tetap wajib ngambil MKDU, Tadi itu apa itu? Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Oh, Inggris. iya iya iya. Iya iya. Nampak banget nih lu dulu bolos kok. Oke oke oke. Oke. Nanya lagi Kalau dong boleh kok. tahu, ah, Nanya lagi dong. iya, kalau secara regulasi, Ray, Nah, eh, apa yang bisa menjamin bahwa transnasional ini bakal sustain kampusnya? waktu tadi pertanyaan Babe ya. Babe ya? Iya, Sorry, enggak, gue joinnya telat sih soalnya. enggak kok. Enggak apa-apa sih. Tadi mungkin Babe enggak mau ke regulasi, dia malu-malu nanyanya kok. Dia enggak mau Kan nyinggung ke lu sana, itu, Pak. enggak tahu Ya, dia ya, 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 kenapa oke, hari oke. ini. Tapi nggak apa-apa, bahas lagi aja. Lebih Jadi bener kok, kalau boleh. dari regulasi, karena dapat apa? Dia bahkan udah ngundang universitas lain. Misalnya gua tahu Tsinghua bakal ada diundang ke Denpasar, Central London bakal ada di kampung gua di Medan sana, terus dan beberapa uni lainnya gitu. Eh, Kenapa? Karena mungkin ya gua kasih contoh kayak Gift City yang di India itu udah mengundang lebih dari 30 perguruan tinggi asing ke sana gitu. Jadi kayaknya Indonesia mimicking atau mirroring apa yang terjadi di Malaysia sama di India sih gitu. Sustain, dia bakal sustain. Kenapa juga bakal sustain? There is another guarantee that sebenarnya ketika lo masuk di NITNI, jadi misalnya nih tahun kedua, lo bilang ke adminnya kita mau ke Lancaster yang di Inggris nih. Ya udah, lu Hmm. bakal kuliah di Lancaster yang di Inggris. Nanti tiba-tiba tahun ketiga lu bilang, aduh kayaknya enak banget tinggal di Inggris. Gua pengen tinggal, boleh nggak tahun ketiga di Inggris? Boleh, tapi ada tapinya. Lu nggak dapat double degree deakinnya gitu. Lu totally hanya Lancaster. Uh, Artinya sama halnya ketika misalnya tiba-tiba something happen, let's say kita nggak dapat number of student dan harus tutup, ya mereka akan ditransfer ke uni yang di luar pakai biayanya Indonesia, which is yang 140 juta bukan yang 520 juta. Seperti itu sih. Ada apanya tuh? Ada contingency plan-nya sih. Hmm. Kalau ijazah secara ban PT gimana, Ray? Ini pertanyaan gue basic Diakui. banget. Betul-betul. Diakui. Itu tadi penyebab awalnya sih kok. Jadi salah satu kenapa beberapa PTS itu kurang suka adalah gara-gara kita 3 tahun diakui sama ya Dikti. Makanya dengan syarat mereka harus ngambil MKDU ya. Dan kita diakui sama Dikti. Ijazahnya dapat Australia sama Inggris. Nah, itulah yang bikin beberapa PTS uni itu. itu nggak kurang welcome, kecuali yang swasta ya. I'm not talking about yang kayak
negeri. Yang setahu gue yang kayak banget banget welcome tuh kayak Telkom University. Bahkan MKDU kita itu, kita itu ada DLI ya. MKDU-nya Dikin Lancaster ini yang handle orang Telkom University. Hmm, Seperti itu. oke. Oke. Iya, mangga. Deh, mau apa lagi nih? Thank you, thank you. Thank you penjelasannya. Siap, Go. Oke, teman-teman, Halo, boleh izin Oke, bicara? silakan. Boleh Bu Nani. Bu Nani. Bu Nani, apa Ini kabar, saya Bu? jadi segan gitu. Saya ini deh close cam dulu deh. Sorry, saya close cam udah malam soalnya ya. Raye, apa Ya, kabar? baik, Bu. Udah lama ini nggak kontak sama Raye. Iya. Ini balik Bandung atau apa ini ceritanya? Iya, balik Bandung saya, Bu. Balik Bandung, Iya. serius? Iya. Atau lagi ini aja, lagi mengerjakan satu modul begitu, nanti balik lagi atau gimana? Oh, enggak. Saya ngerjain satu proyek. Kalau proyeknya berhasil saya di sini, kalau enggak saya balik. Oh gitu, oke. Berarti akan ada di Bandung lama ya, Raye ya? Iya, Ibu. Oke. Em, sorry saya mendengarkan tadi ya. Sebetulnya buat saya sih udah mulai akan expired kali ya sayanya. Tapi setidaknya saya apa ya ikut ikut belajar lagi gitu ya. Apa sih yang menjadi concern para orang tua gitu ya, yang bakal anak-anaknya nanti masuk kuliah begitu ya. Jadi kebayang lah ada kekhawatiran, isu finansial dan macam-macam lah gitu ya. Dan ini menarik begitu ya untuk kita yang berada di industri ini gitu untuk ikut mengconsidernya begitu ya, bahwa ternyata di zaman sekarang pun gitu ya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan ketika orang tua itu akan ngirimin anaknya sekolah gitu ya. Ya rasanya saya juga dulu mengalami hal yang sama begitu ya, cuman mungkin di zamannya anak saya mulai kuliah beda kondisinya dengan saat ini begitu ya. Nah tapi menarik begitu untuk mengetahui, sehingga kita yang ada di industri juga bagaimana mengconsider hal-hal ini begitu ya, masuk di dalam strategi kita di dalam industri ya. Saya berpikir mengenai keberadaan ini Dekin Lancaster ini ya di Bandung gitu ya. To what extent kita tuh bisa collaborate gitu ya, Raye. Bu, ya, Bu. Siap. Karena gimana pun juga kalau buat Unpad gitu ya, kita punya market yang berbeda gitu ya. Betul. Raye. Sehingga rasanya kita mah bukan bukan competing each other gitulah ya. Benar, Bu. Ya, tapi justru kita perlu kolaborasi gitu loh, Raye. Ya, karena tadi market kita totally different lah ya. Yes. Dan one thing juga kalau dilihat Unpad itu punya limited resources ya, kita nggak bisa tutup mata. Termasuk juga kita punya batasan-batasan karena regulasi yang lebih ketat gitu ya. Contohnya kenapa untuk akuntansi ini, sorry di sini ini akuntansi semua? Oh, enggak, Bu. Ada yang Enggak ya kan, manajemen, macam-macam ya. ada yang Oke SP. oke. Oh, iya, jadi sebetulnya bukan hanya di akuntansi sih ya, termasuk di ESP dan manajemen ya. Kita tuh mengalami bertahun-tahun gitu ya, nggak bisa nerima mahasiswa lebih banyak dari 130 per tahun. Sementara tetangga kita itu bisa nerima per tahun itu 400 sampai 400-an. 500 gitu loh. Betul, Ibu. Ya kita gimana gitu, kita nggak boleh gitu loh, kita nggak bisa nerima lebih dari itu gitu ya. Sehingga kehadiran swasta, kehadiran even BINUS tahu ya, Betul. BINUS yang sangat agresif gitu ya masuk Bandung begitu ya.
itu tidak mengubah pola kita gitu loh. Dan kita rasanya baru tahun ini deh nerima 2 tahun terakhir Nambah ini kuota. kali ya, tambah Iya. kuota ya, baru 2 tahun terakhir ini gitu ya. Setelah mungkin dalam hitungan resources kita cukup gitu ya. Karena selama ini resources kita juga nggak banyak ditambah gitu ya. Yang namanya dosen itu apalagi yang PNS gitu ya. Setahun itu paling paling nerima baru 1 gitu ya, 2 paling banyak gitu ya. Pensiunnya malah 3 gitu. Jadi nggak tumbuh-tumbuh gitu jumlah dosen PNS-nya. Nah, setelah ada policy kebijakan dosen tetap non PNS, nah ini rada lumayan gitu ya. Sehingga kita bisa nambah kuota gitu ya. Nah, dan juga tadi kita lebih melihat kompetisi dalam hal quality ya, dalam quality aja gitu. Tapi kalau marketnya sih kita beda lah. Nah, dalam hal quality sehingga tadi Unpad sendiri ya harus internationally acknowledge ya, karenanya kita ikut international accreditation begitu ya. Nah, dan kita juga tetap kerjasama dengan luar gitu ya. Dalam artian kita juga menawarkan program-program double degree seperti itu gitu ya. Tapi rasanya kita nggak seagresif yang di swasta ataupun yang di Jakarta ya, Betul. negeri yang di Jakarta gitu ya. Karena kita tahu market kita itu seperti apa gitu ya, berbeda dengan Jakarta gitu. Nah, so kembali potensial collaboration apa nih yang kita bisa lakukan ya, Raye ya? Oh, iya, Bu. Banyak sih sebenarnya sih, Bu. Kalau ya banyak hal sih, Bu, karena either in term of teaching, in term of research, itu Ya. sebenarnya banyak hal, Bu, yang bisa jadi collab barengan gitu. Mm-mm. Kayak recently ini, Bu, Mm. sama kan saya ada kelasnya Bu Prima sama Pak Aga, Bu Prima sama Pak Aga, tadi Kang Aga gitu. Bu Prima sama Pak Aga kita samain, Bu, jadi namanya COIL tuh Collaborative Online International Learning. Jadi Mm. kita sama partner yang dari Coventry sama Bristol, dari Bristol, Bu, sama terus data dari Malaysia dihubungin sama Unpad. Dari Mm. hal-hal yang kecil sih, Bu, bisa sampai ke hal-hal yang besar. Iya, iya. Iya. Oke. Dan ya apa namanya? Tadi pas gitu ya dengan Kang Aga kali. Saya mah udah akan berakhir nih masa saya di program studi gitu loh. Oh ya, Bu. Ya kalau dengan Aga dengan Prima ya itu eh, eh, waktunya mereka lah sekarang begitu ya. Sehingga kolaborasi dengan mereka itu perlu gitu ya. Jadi saya mah udah tinggal nyolekin aja gitu ya. Kalau kalian cuek-cuekan gitu ya. Saya tinggal nyolekin Raye gitu ya kemana aja gitu. Agak kok diam aja ada Raye gitu ya. Iya, Saya tinggal nyolekin. siap, Ibu. Oke, thank you anyway. Ya, Thank you, welcome Bu. back to Bandung. Mudah-mudahan Sama-sama, Ibu. terasa. Mm-mm. Makasih Raye, makasih Kang siapa tadi Hugo ya? Oke. Bukan Jadi siapa? inilah akibat jarang kuliah tuh. Ya. Oh, Ogi, astaga, kenapa Hugo ya? Ogi, ya, iya. Kamu Tadi jarang Digo kuliah yang ya? Makasih, Bu. nanya, Ibu, ya. Digo yang nanya. Oh, ini ada Digo lain Iya. lagi. Iya, iya, iya. Oke, sorry, masih mix up. Iya. Thank you ya. Ya, makasih, Bu. Oke, sebetulnya waktu kita udah habis, tapi gini, ini mumpung kalau ada mau diskusi, nanti ini mungkin akan saya tutup dulu. Nanti kalau teman-teman mau pakai Zoom-nya ya off the record, silahkan ya. Mungkin yang lebih tertarik bahas off the record. Sorry, ini mungkin kita nggak seperti biasa, 1,5 jam. Tapi mohon maaf ya kalau weekdays agak sulit waktunya sekarang. Tapi ini terima kasih buat teman-teman yang udah datang, terutama buat Kang Raye nih yang last minute membantu gue mencapai KPI di alumni divisi alumni experience engagement.
Tapi ini mungkin gua akan close dulu. Teman-teman kalau masih mau diskusi boleh silakan dipakai Zoom-nya. Nanti recordnya akan kita eh, putus, eh, kita tutup gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, Sami-sami. teman. Terima kasih, Iya boleh. selamat malam, izin